Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Perancangan Aplikasi Wishlist dengan Flutter untuk mendukung kebiasaan menabung dan perencanaan pembelian. Mungkin sebelum masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Randavika, kemudian ada teman saya Alvin Syahri, Rani Indah Sari, Stephen Agus Warubo, dan Yesi Simanjuntak. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang kami. Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya pengguna aplikasi mobile. Flutter menjadi solusi efisien untuk mengembangkan aplikasi lintas platform. Namun, menabung dan merencanakan pembelian masih menjadi tantangan bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat membantu mengatur keuangan secara terarah melalui penggabungan fitur wishlist dan tabungan agar terbentuknya kebiasaan finansial yang lebih sehat. Next. Rumusan masalah kami di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara merancang aplikasi wishlist berbasis Flutter yang dapat membantu pengguna dalam menabung dan merencanakan pembelian secara efektif. Yang kedua itu ada fitur-fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi wishlist agar dapat mendukung kebiasaan menabung dan membantu pengguna mengatur prioritas pembelian. Yang terakhir itu bagaimana merancang tampilan antarmuka atau user interface yang interaktif dan mudah digunakan agar aplikasi wishlist memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada tujuan. Pertama itu adalah merancangkan aplikasi bisnis berbasis Flutter untuk membantu pengguna menabung dan merencanakan pembelian secara aktif. Dan yang kedua, merupakan fitur utama yang mendukung kebiasaan menabung dan menentukan prioritas pembelian. Yang ketiga, tampilan membuka yang interaktif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada manfaat untuk yang pertama, itu membantu pengguna bisa membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin dan juga terarah. Yang kedua, aman penerapan krisis dan tabungan. Dan yang ketiga, dan referensi bagi pengembangan serta dengan edukasi yang lebih luas dalam bidang perencanaan keuangan kita. Selanjutnya akan diuruskan oleh teman saya. Aplikasi wishlist ini digunakan untuk mencatat dan mengatur daftar keinginan. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai perencanaan keuangan pribadi dan fitur pengingat. Selanjutnya, konsep menabung. Nah, jadi menabung ini adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk digunakan di masa depan ataupun kebutuhan mendesak selain bermanfaat bagi individu. Kebiasaan menabung juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan gaya hidup sederhana serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, Flutter. Flutter itu adalah framework open source dari Google untuk mengembangkan aplikasi multi-platform menggunakan satu basis kode yang dapat berjalan di Android dan iOS. Dengan bahasa Dart, fitur hot reload, dan dukungan material design, Flutter memungkinkan pembuatan aplikasi performa tinggi, UI menarik, serta efisiensi dalam waktu dan biaya pengembangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada user interface dan user experience X, di mana user interface itu berfokus pada tampilan visual aplikasi. Sedangkan untuk user experience atau UX itu menekankan pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Di mana desain UI UX ini yang baik harus user friendly, responsif, konsisten dan menarik. Di mana dalam aplikasi wishlist ini prinsip ini diterapkan melalui tombol tambah ke wishlist yang jelas, tampilan progres tabungan yang informatif, serta fitur pengingat target pembelian. Next. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada konsep dalam basis data, di mana
Database digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti jumlah tabungan dan status pembelian pengguna. Di mana dalam Flutter ini database yang umum digunakan antara lain Firebase atau Cloud Real Time, kemudian SQLite atau lokal ringan, dan Hive lokal cepat dan sederhana. Di mana peran database ini sangat penting untuk menjaga keamanan, konsisten, dan sinkronasi data agar aplikasi wishlist berjalan efisien dan terpercaya. Next. Kemudian yang keenam itu ada hubungan menabung dengan perencanaan pembelian, di mana penelitian kami ini menunjukkan bahwa kebiasaan menabung berhubungan positif dengan kemampuan merencanakan keuangan dan mengendalikan pengeluaran, di mana inklusi keuangan digital memperkuat hubungan ini dengan mempermudah pengelola tabungan melalui platform digital, di mana individu yang rajin menabung cenderung lebih terencana, hati-hati dalam berbelanja, dan mampu mengendalikan perilaku konsumtif, terutama pada generasi muda penggunaan e-wallet itu sendiri. Lanjut. Kemudian untuk metodologi penelitian ini, yang pertama itu kami melakukan identifikasi masalah, di mana dalam tahap ini dilakukan observasi dan kajian literatur untuk mengenali permasalahan kebiasaan menabung di kalangan mahasiswa, di mana ditemukan bahwa masih sedikit aplikasi yang menghubungkan fitur wishlist dengan perencanaan tabungan secara terintegrasi. Kemudian itu kami melakukan perencanaan sistem, di mana perancangan sistem ini meliputi desain arsitektur aplikasi, perencanaan basis data yang tadi saya bilang menggunakan Hive database yang ringan dan cepat, serta desain UI dan UX yang sederhana, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kemudian dalam aplikasi itu kenapa kami menggunakan warna hijau? Karena dia warna hijau dipilih untuk mencerminkan semangat finansial dan menabung. Selanjutnya yang ketiga itu ada implementasi, di mana aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter sebagai framework utama, dan ada juga fitur-fiturnya yaitu ada CRUD, kemudian ada fitur tambah atau kurang tabungan dengan riwayat otomatis, kemudian ada pengingat atau notification system menabung, kemudian ada estimasi pencapaian target, dan terakhir itu ada unggah gambar untuk wishlistnya. Kemudian itu kami lakukan uji coba, di mana pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk memverifikasi apakah setiap fungsi berjalan sesuai rancangan tanpa melihat struktur internal kode. Kemudian ada evaluasi dan analisis, di mana dalam tahap ini juga kami menilai efektivitas aplikasi dalam mendukung kebiasaan menabung, kemudahan penggunaan, dan kestabilan sistem. Di mana hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, berjalan dengan responsif, serta mampu memotivasi pengguna untuk menabung secara terencana. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat halaman utama kami, yaitu halaman ini menampilkan daftar wishlist tabungan yang sudah dibuat pengguna. Setiap item ditampilkan nama barang, progres, tabungan dengan indikator, jumlah yang sudah terkumpul dibanding target, serta opsi untuk menghapus atau menandai sebagai prioritas. Next. Nah, selanjutnya di halaman detail wishlist di sini menampilkan informasi lengkap mengenai wishlist tertentu, termasuk target tabungan, jumlah tabungan terkumpul, estimasi waktu pencapaian, serta riwayat transaksi. Pengguna juga dapat menambah atau mengurangi tabungan. Next. Nah, kemudian ada tampilan tambah wishlist. Di sini pengguna dapat menambahkan wishlist baru dengan memasukkan nama barang, target tabungan, nominal tabungan per periode, yaitu harian, per 3 hari, dan per minggu, serta mengunggah gambar dari galeri. Next. Nah, selanjutnya ada tampilan riwayat tabungan. Di sini terlihat jika ingin menambahkan cicilan tabungan atau pengurangan di sini dapat terlihat. Otomatis tercatat dalam riwayat, sehingga pengguna dapat memantau perkembangan tabungan dari waktu ke waktu. Nah, di sini adalah logo icon aplikasi kami dan
nama aplikasi kami yaitu bernama Wisly. Kami sesuaikan dengan nama dan icon khusus agar tampak profesional saat terpasang di perangkat. Nah, selanjutnya kami melakukan uji coba, yaitu uji coba fitur-fitur yang tersedia dari aplikasi ini. Kami sudah melakukan buka halaman, tambah, klik inputnya itu klik tombol, tambah wishlist, dan hasil yang diharapkan form tambah wishlist tampil. Nah, di sini statusnya itu fiturnya sudah berjalan dan juga fitur-fitur lainnya yang kami sediakan juga statusnya sudah berjalan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari apa yang telah kami buat dan telah kami kaji, bahwasannya aplikasi Wisely ini berhasil dikembangkan menggunakan Flutter dan Hive Database sebagai solusi digital untuk membantu penggunaan menabung dan merencanakan pembelian, di mana pengembangan mengikuti model waterfall dengan fitur utama seperti wishlist, ada juga fitur tabungan dan pengingat otomatis yang berfungsi baik, di mana hasil pengujian black box menunjukkan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan menampilkan data akurat. Dan juga untuk desainnya yang sederhana dan interaktif, membuat Wisely mudah digunakan serta efektif dalam membentuk kebiasaan menabung yang terencana. Next. Baik, sekian presentasi kami. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Memohon maaf yang besar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang pada tempatnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.